Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan berbicara mengenai public speaking. Apa yang harus kita lakukan sebagai pembicara? Ya, ini penting sekali untuk kita adanya persiapan. Persiapan itu ada 3 tahap. Yang pertama kita analisis halayak, kedua audiens, dan yang terakhir kita harus memahami kesalahan-kesalahan sebagai seorang pembicara. Untuk yang pertama kita penting sekali untuk analisis halayak, untuk memenuhi ekspektasi mereka itu seperti apa sih, harus bagaimana. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama kita harus menganalisis berdasarkan demografis mereka, dari usia, pemahaman, dan juga pekerjaan atau lain sebagainya, agar pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan pemahaman mereka. Yang kedua dari segi psikologis, apa yang mereka suka, apa yang mereka minati, dan yang terakhir ini dari segi kontekstual. Saat kita berbicara di depan panggung, tentunya kita memahami lingkungan kita. Untuk kalian yang masih bingung, bisa melakukan tahap berikutnya, yakni kalian harus memahami karakteristik audiens. Yang pertama ada yang karakteristik audiens yang memandang seorang pembicara itu sebagai musuh. Mereka ini cenderung menolak dan mengkritik. Maka dari itu kita harus menanggapi mereka berdasarkan data dan fakta yang solid, dan usahakan untuk tetap menghargai mereka. Dan yang kedua yakni segi audiens yang kritis. Mereka banyak sekali referensinya, maka untuk menanggapi mereka yakni dengan argumen yang kuat, rasional, dan jangan sampai kekeliruan dalam menyampaikan data. Dan yang ketiga yakni audiens yang cenderung aman, yakni mereka-mereka yang kurang informasi. Penting sekali untuk kita menggunakan bahasa awam agar mereka paham, dan sekali untuk menyelipkan kutipan atau tokoh-tokoh agar mereka paham. Dan yang terakhir yakni tipe audiens yang empati. Memang mereka bisa memahami kita, tapi penting sekali untuk kita menjaga kenyamanan mereka. Nah, selanjutnya yakni analisis audiens, mencari informasi tentang siapa yang akan mendengarkan kita untuk membangun sebuah hubungan yang positif. Di antaranya kita harus membangun atau menyesuaikan pidato kita dengan pemahaman mereka, usia, keyakinan mereka, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni memberikan feedback atau respon positif untuk hubungan yang positif. Nah, untuk menghindari kesalahan kita harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung audiens yang mendengarkan kita sebagai pembicara, dan hindari kalimat-kalimat yang multitafsir agar dia itu tidak bingung. Dan yang terakhir yakni kita harus menyelesaikan bahasa kita dengan pemahaman audiens, jangan pakai bahasa alien. Nah, maka dari itu untuk membangun sebuah kredibilitas kita penting sekali untuk kita menyelesaikan bahasa kita. Dan yang terakhir yakni kita penting sekali untuk memahami kesalahan-kesalahan sebagai seorang pembicara. Itu apa aja sih? Yang pertama yakni segi persiapan dan penguasaan materi. Seorang pembicara kadang hanya modal maju, ngomong seadanya. Hal tersebut justru panjang lebar, nggak tahu batas-batasannya kemana, maka audiens bisa bingung. Yang kedua dari segi teknis, kita harus mengecek di lingkungan panggung seperti mic apakah sudah sesuai dengan suara kita. Selanjutnya dari segi panggungnya, apakah nyaman, suhu ruangannya, spot-spotnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni bahasa tubuh. Pernah nggak kalian melihat pembicara itu hanya melihat matanya di atas kepala audiens? Hal tersebut harus kalian hindari karena penting sekali untuk kita melakukan kontak mata. Selanjutnya yakni teknik vokal dan artikulasi. Mereka ini kadang bicara dengan nada datar, maka audiens bisa bingung ataupun ngantuk ya, dan artikulasi yang tidak jelas. Dan yang terakhir yakni kesalahan dalam membuat naskah. Coba kalian bayangkan kalau naskahnya aja hancur, maka kita mau bicara tentang apa? Karena kita di sini berbicara tentang persiapan. Ya mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.